Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa iyyam masyayikhina wa alimina wa asatidina rasulihim wa ahim. Allah yatawassalu rahimahullah. Allah yu'addu alayhi wa barakatuhu khususiyati wa alayhi wa min al-mustaqim bil akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, Bismillah, Bismillah, Mustaqim, Salat al-Ladina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Amma ba'du, wa qala al-musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi ad-darain. Innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirati. Kita mungkin sedikit membahas yang lalu bahwa ini kalau pembahasan subbab ini kan pada pembahasan sebelumnya dikatakan kenapa ada adagium yang berubah maknanya dari masa awal ia muncul. Setelah mengalami perkembangan dia berubah makna. Dulu misalnya fikih, kata fikih itu maknanya ya berdasarkan Al-Quran ya tafaqquh fikih itu adalah memperdalam ajaran agama dan itu sangat dibutuhkan. Orang-orang yang faqih itu sangat dibutuhkan. Nah, tetapi pada masa Imam Ghazali ini dalam rekaman beliau dalam kitab ini beliau menyoroti bahwa fakih itu bergeser gitu kan. Bahkan itu sudah dialami pada abad-abad pertama menuju abad kedua. Di sini ketika di pertemuan yang lalu ada seorang yang bertanya kepada Hasan al-Basri gitu. Ketika ada orang yang tidak sependapat dengan Hasan al-Basri, tetapi orang yang tidak sependapat ini oleh si penanya dianggap sebagai fuqaha. Innal fuqaha yukhalifunaka. Ini ada orang-orang yang faqih tapi berbeda pandangan dengan engkau atau mengkritik engkau. Terserah itu yukhalifun, menentang bisa juga, tidak sependapat bisa juga. Tapi yang digarisbawahi oleh Imam Hasan al-Basri ini adalah kata-kata al-fuqaha itu muncullah ya sidingan. Betulkah itu seorang faqih? Nah, sidin kemudian mendefinisikan faqih di sini. Innamal faqihu az-zahidu fid dunya ar-raghibu fil akhirah. Orang yang betul-betul faqih, alim, itu orang yang zuhud di dalam dunia. Zuhud itu bukan berarti dia tidak memiliki kekayaan, bukan. Rata-rata zahid itu dia harus kaya, tapi dia tidak terikat dengan kekayaannya. Kalau miskin, zuhud, nah itu kan ada pilihan. Tapi kalau orang kaya, dia tidak terikat dengan kekayaannya, tidak terikat dengan dunianya. Nah itu ada nilai plusnya di situ. Ketemu aja udah halamannya. Itu juzin hanya ar-raghib fil akhirah. Ar-raghib fil akhirah itu maksudnya mendahulukan perkara-perkara akhirat.
ya kita memang hanya sekedar untuk walatan sanosi bahkan dunia. Sebagian ulama menafsirkan wa bitaghihi ma ataqallahu dal akhirah walatan sanosi bahkan dunia. Yang didahulukan itu tentang akhirat. Untuk dunia hanya walatan saja. Walatan saya itu ya sekedar untuk tidak dilupakan, tapi tidak untuk diprioritaskan gitu mungkin. Kemudian al-basiru bidini, ini kita mau ngulang minggu yang lalu, tapi kemarin kan agak cepat di ya, al-basiru bidini. Basir di situ kadang melihat dengan agamanya, tidak. Al-basir di situ maksudnya melihat atau mengamalkan ajaran agamanya itu berdasarkan basirahnya, melibatkan kecerdasan hatinya. Jadi bijaksana dia dalam menyampaikan atau mengamalkan ajarannya. Karena banyak orang yang tidak bijak dalam urusan agama ini. Makanya kemarin kita sindir sedikit ulama itu hukama. Kalau ulama hukama. Kalau tidak bijak, itu susah menjadi ulama akhirnya. Dia akan selalu terseret kepada opini-opini yang sekedar dia pahami apa adanya, tanpa membandingkan kepada pemahaman orang lain. Sehingga ketika ada ikhtilaf, yang terjadi itu bukannya menyudahi, bukannya mendamaikan, tapi kadang-kadang memperkeruh atas nama agama. Ada nggak yang seperti itu sekarang? Nah, habis putra ya. Jadi ya banyak kita berada di kondisi seperti itu sekarang ya. Nah ini juga sebetulnya waktu itu sudah ada. Makanya Hasan al-Basri mengatakan seperti itu karena potensi itu ada juga. Cek habis betul. Oke, cek. Kemudian selain itu al-mudawimu ala ibadati rabbih. Nah ini istiqomah dalam ibadahnya. Ya istiqomah itu itu bang lah. Dikatakan al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Kalau Nabi mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qallat. Dikit tapi mudawamah. Nah itu lebih dicintai. Cek al-mudawim. Yang penting mudawim di situ istiqomah aja ya. Kada mesti juga sehari itu hanya di tempat ibadah hanya sehari semalaman. Kalau zaman dahulu mungkin bisa itu terjadi, tapi kalau wahai ini kita banyak juga kewajiban-kewajiban lain. Kemudian al-wara'ul kafu nafsahu an a'radil muslimin. Nah ini penting. Wara' yang bisa menjaga dirinya daripada menyinggung dan merendahkan kehormatan kaum muslimin. Yang menyinggung daripada kehormatan kaum muslimin. Sekarang ini kan fenomenanya tahun politik, ya.
maka kita sebagai akademisi harus memahami kondisi ini. Jadi jangan mudah kita tergiring atau kita juga menggiringkan diri, menjebakkan diri dalam hal-hal yang berbau politik. Rasanya minggu tadi sudah kita sampaikan juga ya, bahwa kalau sudah bicara ranahnya itu sudah politik praktis, itu biasanya yang keluar dari diri kita hawa nafsu. Coba kan ya, misalnya contohnya Hakim misalnya berpendapat aku mendukung angka 3 misalnya. Ya. Habis itu Guru Ismail wadahnya nggak satu misalnya, ya kan? Kedua-duanya pakai dalil-dalil juga. Yang satu dalilnya ayat Al-Quran, yang satu dalilnya ayat Al-Quran juga. Atau pada dalil naklinya tapi dalil aklinya ada, karena melihat prestasi misalnya, karena melihat ini sebelumnya. Kalau yang kadang didekatkan di muka publik mungkin biasa aja, coba disimpan dalam hati, dicoblos pada saat pemilu misalnya. Tapi begitu ada misalnya Fakih sudah menyambat misalnya si A ini bagus karena begini, pasti nanti Ismail akan menolak, mau Allah karena si ini, si B ini kayak ini. Nah, ketika sudah berbeda pandangan itu masih oke lah mungkin di awal-awal itu masih. Tapi begitu sudah mulai ada penggiringan tertentu gitu kan, dengan narasi-narasi yang satu membanggakan, tak usah menjelekkan yang satu, membanggakan aja orang satu ini. Kadang orang saya hitung ini kenyaman, pastinya akan membanggakan. Berawal dari sama-sama membanggakan itu, karena pasti ada cara-cara lain untuk menjatuhkan. Maka adalah di bawah kita ini kalau pemilu itu tanpa menjatuhkan, pasti ada buzzer. Nah, sayangnya kita umat Islam ini mudah sekali untuk tergiring kemana-mana. Jangan hanya gara-gara itu kemudian kita tidak bisa menahan diri untuk menghabisi kehormatan orang lain. Maka yang dijual ini bila sudah kampanye itu kaum muslimin ini dijual. Ya, pasti yang dijual itu umat. Sebelah A menyambat umat, sebelah B menyambat umat. Nah, umat ini mana? Nah, inilah yang terjadi. Maka kita harus bisa menjaga ini. Ini konteksnya al-faqih, masih kan? Faqih ini masuk konteks fikih ini. Al-afifu an amwalihim, menjaga dari memakan harta mereka. Jadi yang kayak apa ya, fenomenanya ini, kita nih hendak mengkritik kalau pina disambut orang kata tujuh atau ada unsur kebencian. Tapi memang banyak seperti itu kan. Orang membawa-bawa agama itu untuk dijual. Nah, ini fenomena juga. Nah, masalahnya kada kawayo nyalakan orang dijualan, nama kami banyak juga. Nama kali banyak juga. Tapi orang yang seperti itu, yang tidak afif daripada harta umat, harta jemaahnya. Nah, ini kata Hasan, kalian bukan kata saya, Imam Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Imam Ghazali, tidak layak disebut faqih. An-nasih li jama'atihi. Nah, harusnya seorang faqih itu juga an-nasih. Apa maksud an-nasih?
tidak sekedar menasehati ya, tapi juga bisa meredam kalau jamaahnya ini emosi, diredam, ditahan. Ada yang malah mengompori. Jadi hati-hati lah jadi tuan guru ya. Punya sedikit-sedikit tersinggung orang, jangan mengompori anak buah supaya membenci orang lain, karena itu bukan definisi ulama, bukan definisi orang yang alim faqih. Orang yang alim faqih bahkan ketika dibenci orang lain pun dia tetap membalas dengan cinta. Begitu kan Sayyidina Ali Zainal Abidin kan begitu, beliau membalas dengan cintanya ya Sayyidina. Aku akan mengenal dengan kebencian. Beberapa kali ya begini, kalau orang bunuh aku, pernah membenci aku tetap membalas dengan cinta. Karena aku tidak pernah diajarkan untuk ajaran kebencian. Nah, makanya jangan sampai cara-cara membenci itu yang kita populerkan. Walam yaqul fi jami'i dzalika al-hafiz li furu' al-fatawa. Nah, Imam Hasan al-Basri, kata Imam Ghazali, dia tidak mengatakan bahwa orang faqih itu adalah orang yang hafil li furu'il fatawa, orang yang hafal akan cabang-cabang dari fatwa yang banyak itu. Jadi zaman ini sudah banyak fatwa-fatwa itu, tapi sifatnya furu'iyah. Jadi Imam Hasan al-Basri tidak menyebutkan orang yang faqih itu yang hafal secara detail-detail fatwa A, fatwa B, ini hukumnya ini hukumnya ini. Tidak. Cukup tadi itu zuhud, ialah ya ibadahnya kuat, kemudian bijak dalam agamanya, dalam menerapkan nangjar Habib Ali Al-Jufri itu al-insaniyah qabla tadayyun itu, mendahulukan kemanusiaan sebelum sikap beragama kita. Nah, itu yang bijak dalam beragama. Harus dibaca itu buku itu supaya kita tidak saklek dalam beragama. Ini yang susah itu kita begitu ya. Kadang-kadang saya pernah itu waktu ditanya waktu kegiatan pelatihan moderasi beragama, apa hukumnya yang jalur pemateri waktu itu, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada non Muslim? Ya, satu orang ditanya, kebetulan saya waktu itu saya yang ditanya. Aduh, kayak kita kegiatannya moderasi beragama kan, tahu seorangnya milihnya kegiatan moderasi beragama harus moderat kita saat itu. Tapi saya karena sebelumnya terbaca kitab tadi Al-Insaniyah qabla tadayyunnya Habib Ali Al-Jufri, jadi saya katakan boleh. Saya mengutip di buku itu. Alasannya apa? Jadi yang lain-lain, peserta yang lain juga, wah banyak yang tidak boleh. Yang boleh itu saya waktu itu. Yang lain banyak yang tidak boleh. Saya bilang, saya membaca karya Habib Ali Al-Jufri, beliau mengatakan al-insaniyah qabla tadayyun, sebagaimana judul bukunya, dahulukan kemanusiaan kita sebelum sikap beragama kita. Artinya begini, tidak selalu kondisi kita mengatakan tidak boleh mengucapkan itu menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita hidup di wilayah yang kita minoritas di situ, di Kalimantan Tengah misalnya, itu banyak saudara-saudara kita yang non-muslim kan. Terus misalnya kita di situ tetangga non-muslim sedang merayakan Natal dengan alasan juga misalnya, itu kan masalah akidah. Kalau kita ini kita sama saja meyakini dengan keyakinan mereka, kita sama-sama mengamini keyakinan mereka, kan seperti itu alasannya yang terbunuh. Ya kalau konteksnya seperti itu
buang jauh-jauh masalah akidah itu, buang jauh-jauh. Siapa sahabat Nabi yang dibolehkan mengakui kekafiran waktu itu karena nyawanya terancam? Coba, ada kan begitu kan? Dalam konteks itu dibolehkan. Nah, antitesisnya apa? Ada orang yang sudah tertawan. Siapa yang menawan? Siapa? Zakir itu siapa? Allah SWT. Bukan tertawan, dia sudah ingin dipenggalanya. Terus kaum musyrikin ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tetap dipenggal. Disarikin Nabi gak? Disarikin Nabi. Kalau Nabi hal syaqaqta an qalbi, kamu sudah tahu isi hatinya. Karena kamu menilai bahwa itu hanya kamuflase. Menurut sahabat tadi kan, itu kamuflase aja, pura-pura bersyahadat karena kondisi terdesak. Nah, ini lawan kebalikannya tadi. Kalau kita kondisinya minoritas atau kita sebagai pejabat publik di mana kita punya rakyat yang beragam, ada yang muslim, ada non muslim. Karena posisi kita sebagai pejabat itu menuntut kita harus bijak. Maka ucapkanlah karena insaniah itu, karena kemanusiaan itu, bukan karena masalah kita. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya itu bisa kita bawa ke masalah fikih yang bersifat muamalah saja. Jadi ketika saya ditanya kenapa dia memilih, ya saya bilang pertama karena ini pelatihan kegiatan moderasi beragama. Yang kedua, saya memahaminya ini hanya bab muamalah saja, bukan bab akidah. Saya bilang gitu kan. Saya mengucapkan itu bukan berdasarkan keyakinan, hanya sekedar bab muamalah saya saja, mujamalah saya kepada saudara saya sama manusia. Ya menurut ajaran Nasrani siapa? Tuhannya sama nggak? Ya sama. Yang menyuruh kita percaya kepada kitab-kitab yang lain selain Al-Quran siapa? Allah juga. Qul amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ada perintah. Nah sekarang bukti bahwa kita mengimani kitab-kitab selain Al-Quran itu apa? Apa sekedar ucapan lisan saja? Kalau Al-Quran kita percaya, kita tidak sekedar membacanya, kita amalkan juga, ya kan? Nah terhadap kitab lain seharusnya kita juga begitu. Kita baca dong gitu kan. Karena kan iman itu definisinya apa? Tasdiqun bil qalbi wa iqrar bil lisan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Nah ini kan kita hanya tasdiq bil qalbi saja atau iqrarun bil lisan saja. Ada amalun bil arkan, padahal itu bagian daripada rukun iman. Kenapa kita harus membaca? Karena jangan-jangan kita sendiri tidak yakin dengan keimanan kita itu. Ya. Al-Quran aja kalau baca yang baca yang lain lah. Nah ini kan, ya ini kalau kita ingin kritis ya, kalau ingin mengkritik ya, kita sendiri hanya bisa menghujat terhadap kitab suci agama lain. Padahal itu agama samawi juga. Yang oleh Al-Quran diwajibkan kita untuk mempercayai, karena itu sumbernya dari Allah. Makanya begini, ya. Ada nggak minggu kemarin sudah ya saya jelaskan masalah keimanan terhadap Al-Quran. Susah banget. Ya mana atau ulang, Tadi kita percaya, sekarang ini kita percaya kan dengan kitab-kitab samawi yang lain kan. Meskipun kepercayaan kita itu hingga ucapan aja itu percaya, tapi mau membaca, mengamalkan ya mungkin ada. Padahal kalau kita mau jujur,
ajaran-ajaran di kitab Injil, Taurat itu masih banyak yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'annya. Kita benar kan membacanya. Nah kita baca tuh versi yang menyimpang itu terjemahan menyimpangnya. Apalagi kalau sudah di tempat berdebatnya, misalnya siapa Dr. Zakir Naik, ketika ia mengkritik kitab suci Injil itu, ya sudah akhirnya iman kita terhadap Injil itu salah semua. Padahal tidak sedikit orang-orang Kristen, Nasrani, saudara-saudara kita yang masuk Islam itu karena menyaksikan orang Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Kenapa dia sampai ada menyebutkan itu? Karena menurut dia di dalam kitab Injil itu A, B, C ini sebagai ajaran Nasrani. Kok yang mengamalkan A, B, C, D ini umat Islam? Larangan memakan babi misalnya ada di Bible. Kok yang mengamalkan orang Islam? Ajaran menutup aurat bagi perempuan ada. Kok yang mengamalkan orang Islam? Ajaran tauhid ada. Kok yang mengamalkan orang Islam? Jadi dia terpesona dengan orang Islam yang justru mengamalkan ajaran dia. Masalahnya kita udah selalu membaca, mulai membandingkan apa kira isinya. Makanya tidak sedikit kaum orientalis menyebutkan bahwa ajaran Islam itu menciplak ajaran Nasrani dan Yahudi. Sebujurnya bukan menciplak, tapi melanjutkan. Iya kan, bagi kita itu melanjutkan, bukan menciplak. Kita melanjutkan, makanya selaras tadi. Kalaupun ada inhirafat atau tahrif ya bagi kita yang paham tidak terpengaruh sebetulnya. Nah itu tadi ya. Itu al-basir di dini itu. Jadi kembali ke pelatihan moderasi beragama itu. Jadi setelah kawan-kawan yang lain beralasan akidah itu, ya, saya juga sebetulnya tahu, pernah membaca membaca aja tuh kenapa alasannya dulu Buya Hamka melarang. Tapi kemudian Buya Hamka di dalam bukunya ada juga beliau bercerita ketika beliau jalan-jalan ke Amerika itu, beliau mengucapkan selamat juga kepada ini. Ya tapi itu tidak dipopulerkan gitu kan, orang tidak mempopulerkan itu. Nah jadilah kalau babnya itu di insaniyahnya, kemanusiaannya kita perhatikan, kemudian tentang bab muamalahnya saja yang kita munculkan, selesai, nggak jadi karena ribut gitu. Tapi kalau masalah fikih seperti ini ditarik ke masalah akidah, nah ini nanti yang sini itu yang al-hafidh li furu'il fatawa sibuk hanya dengan furu'iyah, fatwa-fatwa yang bersifat furu'iyah. Akhirnya orang tidak basir lagi dengan dunia, dengan agamanya. Jadi setelah tadi meskipun pihak kawanan banyak yang menolak tadi lah karena alasan akidah itu, tapi tetap oleh instruktur pendapat saya yang dibenarkan. Nah, karena saya paham ini kan pelatihan moderasi beragama, ya kita harus mengikuti cara berpikir mereka gitu. Karena memang, nah yang paling penting begitu. Kalau kita tidak tidak pada kondisi yang mengharuskan atau memaksa kita untuk mengucapkan, tidak perlu juga kita mengucapkan gitu kan. Misalnya kita nih hidup di Banjar kan, Banjar nih mayoritas Muslim. Adalah tetangga non Muslim lah, bilang katanya ada. Apalagi misalnya di sini di asrama tetangganya bukan. Paling beda-beda aliran, membeda agama ada, membeda aliran ya. Nang saya ikut alirannya Karo, nang saya ikut Jalani, nang saya ikut Pina Abu-Abu.
kepentingan. Jadi menyakarinya kepentingan apapun, ya kan perlu juga kita nulis status selamat ini kepada misalnya. Ya, kalau usah juga menyakar terlalu penting. Tapi kalau kondisi tertentu, nah makanya fatwa ini harus kondisional sebetulnya. Bagi kawan-kawan kita yang hidup minoritas di daerah-daerah di mana kita sebagai minoritas, itu jangan diberlakukan fatwa seperti ini, kasihan mereka. Apalagi kalau potensi menimbulkan gesekan horizontal, wah, kasihan. Jadi fatwa ini kondisional sekali. Jangan kondisi kita di banjir yang nyaman ini kita bawa, kita kirim ke kondisi orang yang alim. Ya bijaklah. Nah itu al-wasir ini itu. Tidak al-hafidh li furu'il fatawa. Walastu aqul anna ismal fiqhi lam yakun mutanawilan lil fatawa fil ahkam al-zahirah. Walakin kana bi tariqil umum wasyumul atau bi tariqil istitba'. Nah padahal kan terbiasakan dulu moral. Nah pada bagian ini Imam Ghazali mengatakan aku tidak menyebutkan di sini bahwa nama fikih itu tidak memiliki kontribusi terhadap fatwa-fatwa dalam hukum-hukum yang zahir. Tetapi kesalahan orang menggunakan nama fikih itu karena tidak melihatnya secara bitariqil umum wasyumul atau bitariqil istitba'. Orang terlalu taksis itu karena mentaksisnya, padahal itu sudah ada takmimnya. Hukum-hukum yang zahir itu misalnya begini, ada kesepakatan umum sudah bahwa awal Syawal itu antara di hari ke-29 di hari ke-30 Sya'ban, berarti berarti Sya'bannya 29 hari kan, di hari ke-30 Sya'ban atau di hari ke-31 Sya'ban. Artinya Sya'bannya itu 29 hari atau 30 hari. Antara dua itu aja. Sekalinya ada jamaah tertentu yang memfatwakan kepada pengikutnya bahwa di hari ke-27 Sya'ban dia sudah 1 Syawal. Nah ini kan yang tidak umum, kajiannya tidak menyeluruh, semua itu holistik ya. Auditoristik atau paling tidak mengikuti pendapat-pendapat jumhur ulama yang sanadnya jelas. Itu nanti kritik yang Ghazali bukan fikih yang bagaimana, yang kayak itu jadi namanya nyurangan itu nah pokoknya gue fatwa seorang, maka fatwanya ini diwajibkan kepada jamaah tertentu saja. Fakana idlaquhum lahu 'ala min akhirat, tapi setahu jadi tetap dulu di awal-awal itu penyebutan kata fikih itu dan faqih itu sebagai orang itu tendensi ke akhirat itu lebih kuat, bahwa dia terkait dengan akhirat itu yang lebih lagi. Fabana min hada takhsisi talbisun ba'athan nasa 'ala tajarrudi lahu wal i'radi an 'ilmi al-akhirati wa ahkam al-qulubi. Mentakhsis hal-hal yang umum tadi itu bisa jadi talbis itu penyimpangan, anomali. Ba'athan nasa 'ala tajarrudi lahu, yang bisa menyeret manusia itu menjadi menyendiri dia, gitu kan, berpisah dari jamaah, bahkan i'rad an ilmil akhirah, bahkan akhirnya bertentangan dengan ilmu akhirat, ahkamul dan hukum-hukum perihal hati. Wa wajadu
ala dzalika mu'inan min at-tawa'. Nah, yang demikian itu terkadang dijadikan alasan yang melegitimasi perbuatan mereka, dianggap wajar bahwa misalnya menggiring ya berfatwa seorang gitu, mengkhususkan sesuatu setelah kesepakatan jumhur A, dia menentang pendapat jumhur, kemudian B, tapi B-nya itu B yang tidak berdasar, hanya ingin berbeda saja. Dia hanya ingin supaya ada orang berbeda itu supaya dikenal orang kan, khalif tu'araf, bersikap berbeda supaya kan jadi terkenal. Jadi salah satu cara supaya kita terkenal itu diantaranya ya bersikaplah kontroversial, maka akan populer. Ada kan beberapa artis yang ya secara prestasi beda gitu kan, tapi terkenal benar. Kalau terkenal rancak bakal lagi orang, rancak keluar, rancak masuk penjara. Jadi karena ibadahnya dikiau oleh media-media. Ada yang kayak itu mengejar popularitasnya. Fa inna 'ilmal batini ghamidun. Nah, orang yang seperti itu tadi harusnya mengkaji ilmu batin atau melibatkan ilmu batin. Tetapi masalahnya ilmu batin itu ghamidun. Ghamid itu tersembunyi. Wal 'amal bihi 'asirun. Menerapkan ilmu batin itu sulit. Karena kan itu kita sebutkan dari basir bidinihi mudawim ala ibadati rabbi an-nasih li jama'atihim ar-raghib fi dunya az-zahid fi dunya ar-raghib fil akhirah al-afif an amwalin nas. Itu semuanya melibatkan ilmu batin. Dan ilmu batin seperti itu tersembunyi, rahasia. Mengamalkannya itu kadang gampang. Wa tawassul bihi ila talabil wilayati wal qada'i wal jahi wal mali muta'adzirun. Orang yang bisa mengamalkan ilmu batin itu dia mustahil mengejar al-wilayah. Al-wilayah itu maksudnya kekuasaan, mengejar jabatan wal jah atau popularitas. Kalau mau masa bodoh dengan popularitas, anak dikenal orang karena kadang wal mal, mengejar harta, menumpuk kekayaan. Orang yang bisa mengaktifkan ilmu batin yang ghamid, yang tersembunyi itu, dan bisa mengamalkannya meskipun amaliyahnya itu hasil berat, tapi buahnya itu diantaranya adalah, atau ciri orang yang bisa mengamalkannya itu adalah kadang mengejar kekuasaan, kadang mengejar jabatan, tidak mengejar popularitas, apalagi mengejar harta benda. Wajah syaitan majalan tahsini dari kafir qulub. Nah, kadang-kadang faktor-faktor wilayah atau al-jahl itu menjadi majalah, menjadi medan bagi siapa? Bagi syaitan. Untuk apa? Litahsini dari kafir qulub, menghiasi itu semua di dalam hati manusia. Ikan alim, gagah, harusnya ikan populer, misalnya itu pasti. Karena dia ikan populer, ini setan lah, ini setan yang pasti. Itu kawan rumah jangan
Mukarramadan itu kalau mulai majelis di halamannya dan seterusnya itu dikipasinya apa itu? Karena kan terkenal pasangan kamari yang dihormati orang. Orang yang matarin duit perbaikan, bahkan kadang-kadang juga didatangi ke partai. Dulu bahkan nggak bisa mencalek. Jabatan namanya sekian, begitu nama pian atau foto pian dipajang, wah jemaah pian sebetulnya cuma sekian. Macam-macam caranya. Ini salah satu contoh yang mengawal biasa juga. Rasulullah jadi setan, jadi kan tahu kayak bisikan setan mungkin kira itu. Kayak itu kira karena menghiasi kolbu kita. Yaitu biwasitati takhsisi ismil fiqhi, dengan cara menyederhanakan definisi nama fikih itu yang tadinya itu terpuji alladzi wa ismun mahmudun fi syar'i, yang tadinya dia ismun mahmudun fi syar'i, nama yang terpuji dalam syariat, bergeser menjadi nama yang tercela gitu. Allah kita nih sebelum baca, ada waktu kita sekitar 5-10 menit lagi, bertampihan kita. Coba Guru Mahil kan? Perlu Pak mentesan antara pengaruh mikrofon yang ada di meja tadi, udah salah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafzu tsani al-'ilmu wa qad kana yutlaqu dzalika 'ala 'ilmin billahi ta'ala wa bi ayatihi wa bi af'alihi fi 'ibadihi wa khalqihi, hatta innahu lamma mata Amr radhiyallahu anhu qala Ibnu Mas'ud rahimahullahu laqad mata tis'atu a'sharin al-'ilmi fa'arafahu bil alifi wal lami thumma fassarahu al-'ilma billahi subhanahu wa ta'ala wa qad tasarrafu fihi aidan bitakhsisi hatta syahharuhu fil aktsari biman yashtaghil bil munadharah ma'al khusumi fil masail fiqhiyyati wa ghairiha. Fayuqalu huwa al-'alimu 'ala al-haqiqati wa huwa al-fahru fil 'ilmi. Coba dulu. Jadi kalau lafaz yang pertama kemarin yang mengalami pergeseran makna, ya, karena namanya bagus, tapi dalam prakteknya itu banyak yang melenceng, maka nama fikih yang tadinya itu baik bisa berubah. Ini pada zaman dulu ya, pada zaman Al-Ghazali. Tapi kira-kira apa ini ya? Kira-kira jadi fikih tadi namanya bergeser. Nah, ini lafaz yang kedua, lafaz ilmu. Lafaz ilmu itu pada asalnya juga bagus sekali, tapi belakangan tuh bergeser juga, berbau duniawi lah mungkin gitu. Karena al-ilmu wa qad yutlaqu dzalika 'ala al-'ilmi billahi ta'ala. Asalnya ilmu itu selalu digandengkan dengan ilmu tentang Allah dan ayat-ayatnya. Maksudnya di sini ilmu billah itu ya ilmu mengenal Allah gitu. Ilmu mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, wa bi ayatihi, dan juga mengenal atau ma'rifat kepada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, wa bi af'alihi, dan juga dengan af'al-af'al perbuatan-perbuatan Allah fi ibadihi wa khalqihi, kepada hamba-hambanya dan kepada seluruh makhluknya. Itu yang disebut dengan ilmu. Sebagai buktinya perkataan Ibnu Mas'ud, hatta annahu lamma mata Umar radhiyallahu anhu, sampai-sampai saat Sayyidina Umar wafat,
itu sahabat Ibnu Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan laqad mata tis'atu a'syaril ilmi, telah wafat 9/10 daripada ilmu. Al-ilmu. Jadi sini mengatakan a'syarul ilmi, al-ilmi di sini pakai alif lam. Kenapa pakai alif lam? Fa'arrafahu bil alif wal lam. Jadi dima'rifatkan kata ilmu ini pakai alif lam. Tsumma fassarahu al-'ilma billahi subhanahu wa ta'ala. Karena yang dimaksud ilmu di sini, al-'ilmu di sini adalah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tinggi di antara sahabat ma'rifatnya kepada Allah itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, itu yang dia kuasai ilmu ma'rifat kepada Allah ta'ala saja. Yang paling dikuasai Sayyidina Umar itu adalah ilmu ma'rifat kepada Allah. Maka begitu beliau wafat, yang keluar dari lidah sahabat Ibnu Mas'ud itu adalah 9/10 ilmu, al-ilmu billah itu pulang dengan meninggalnya Sayyidina Umar. Wa tasarrufu fihi ilmu taksis. Makna ilmu yang seperti itu tadi bergeser hatta syaharuhu fil aktsar, sampai nanti yang populer yang tadinya ilmu billah, ilmu bima'rifatillah gitu kan, ini bergeser. Bahkan yang kemudian populer itu adalah biman yastaghilu bil munadharah ma'al khusul. Gesernya itu kemana? Kepada orang yang disibukkan dengan munadharah. Munadharah itu mujadalah juga, berdebat aja ma'al khusul, dengan musuh-musuh berdebatnya. Dalam hal apa? Fil masail fiqhiyah wa ghairiha, khususnya dalam masalah fikih dan selainnya. Jadi orang-orang yang setuju berdebat masalah fikih dan seterusnya itu bukan orang yang alim sebetulnya gitu kan. Jadi kalau orang yang masih disibukkan dengan perdebatan yang bersifat fikih, itu yang di sini ya, di sini itu ada merembes kealimannya. Tapi kalau konteksnya belajar itu tidak masalah. Konteks belajar itu misalnya kita di pondok pesantren, terutama pondok salafiyah itu ada misalnya kegiatan bahsul masail gitu kan. Bahsul masail itu bahas. Kami dulu di Gontor juga ada belajar ya diskusi yang munaqasyah begitu, munaqasyah ya bisa munaqasyah ilmiah ya. Itu diadakan rutin juga, bahkan ada forumnya dulu yang khusus mengajarkan atau merancang kegiatan-kegiatan diskusi ilmiah seperti itu. Nah itu memang disettingnya. Kalau saya dulu pernah berapa kali itu jalan-jalan ke pondok-pondok salafiyah. Pas kalau melihat jadwal mereka itu lagi bahasa itu bahasa masih dalam satu pondok. Itu ramainya masya Allah, masih takjub kita dengan kemampuan penguasaan kitab mereka. Bahkan saya pernah itu sampai terduduk mendengar, asal ada PD meskipun sudah bergelar doktor. Saya bilang, kenapa bapaknya meninggal bulannya ini? Yang berdebat itu usia masih SMA, usia kisaran SMA. Tapi perdebatan mereka itu dalam kitab menurut Imam ini, menurut Syekh ini begini-begini, redaksinya begini. Yang kelompok yang menolak mengatakan begini-begini. Nanti ada musahihnya atau moderator dulu lah. Moderator itu masih santri juga. Moderator itu menyimpulkan juga sudah. Keren juga sudah sebagai moderator itu. Dia bisa melempar ke sana, melempar ke sini. Nah, nanti musahihnya itu,
Ngeri lagi yang sudah level mustahil gitu ya. Mustahil itu sudah penguasaan dia. Saya pernah kelas di Gili itu, kasuhan undangan mustahilnya sampai di sini. Tapi sini kadang-kadang mengoreksi itu tadi yang kamu sebutkan tadi salah itu di dalam kitab ini, itu di halaman ini. Gitu. Waduh, gitu. Jadi bubuhan aja kita terpesona gitu kan. Melihat sidin pulang itu madahi letak-letak kesalahan di mana ini pemahamannya yang aduh ya kita harus pantas kita nih asa halus kepalutan. Nah itu kalau konteksnya menuntut ilmu seperti itu kan dalam konteks belajar itu penting juga karena ilmu rudut ini penting juga sekarang. Pentingnya hanya untuk tapi niatnya yang meluruskan, ya kita meluruskan pemahaman yang umum kita anut di Kalimantan Selatan. Oke, kita akhiri dengan satu dari fa'fayuqal wal 'alimu 'ala haqiqah wa farfahu bil 'ilmi. Nah sayangnya justru orang-orang hal-hal berdebat ini jadi Al-Ghazali menunjukkan al-'alimu fil haqiqah al-haqiqah. Kebanyakan kita terpesona dengan orang-orang yang ahli dalam berdebat ini. Bahkan kita sebut mereka inilah alim yang sesungguhnya. Padahal belum tentu juga. Nah, menurut Ghazali ada kayak itu juga. Tapi kita kayak itu kalau sudah juga menghakimi bubuhan ini pengenam alim karena harus berdebat. Makanya Bahari Abah Guru Sekumpul almarhum itu kan ketika sidin diiktirat oleh beberapa orang. Sidin karena mau melawan nih. Karena mau melawan nih. Karena mau melawan itu. Tapi justru sidin akan melawan ini. Itulah al-'alimu 'ala haqiqah. Orang-orang alim sesungguhnya. Coba ya sidin melawan ini. Bertentangan dengan ini. Kalaupun menjawab, sidin menyahuti seperlunya saja. Wal fahru fil 'ilmi, kita anggap itulah orang yang bintangnya atau tokohnya dalam ilmu pengetahuan karena hanya terpesona dengan kemampuan yang berdebat. Wa man la yumarisu dzalika wa la yashtaghilu bihi yu'addu min jumlati du'afa wa la ya'uddunahu min jumlati ahli al-'ilmi. Nah, sampai sini kita insyaallah selesai. Dan orang yang tidak seperti itu, la yumarisu dzalika, tidak menerapkan hal yang demikian, tidak terbiasa dengan hal yang demikian, artinya tidak terbiasa dengan perdebatan, munadharah, mujadalah, dan munaqasyah dan seterusnya. Wa yastajil bihi, dan tidak memiliki intensitas dalam perdebatan-perdebatan itu. Dia tidak wa yu'addu min jumlatil du'afa, dianggap orang itu lemah, lemah ya, tersangkut. Wala ya'uddunahu min jumlati ahli al-'ilm, dan mereka tidak mengkategorisasikannya ke dalam kelompok orang-orang yang ahli ilmu atau ulama. Jadi definisi ulama itu menurut mereka pada zaman itu adalah orang-orang yang ahli dalam perdebatan, orang-orang yang bisa menyebutkan A dalilnya A, alasan-alasannya begitu. Oke, jadi bergeser setelah ilmu yang tadinya ukhrawi sudah menjadi duniawi. Barangkali itu yang ingin beliau kritik di sini. Kenapa bisa bergeser lapas-lapas ilmu, lapas fikih ini kepada hal-hal yang dianggap tidak lagi ukhrawi tapi bersifat duniawi. Demikian kiranya mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.